Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kita mengupload video terbaru. Hari ini kita akan membahas sedikit fenomena Calya yang biasanya sering dialami oleh pemilik baru kendaraan Calya. Mereka biasanya sering mengeluhkan tentang kopling yang terlalu rendah, sehingga mesin akan mudah mati saat awal jalan. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan unit Calya lain, memang untuk kopling Calya baru itu koplingnya disetel lebih rendah, sehingga spilling atau gerak bebas kopling itu lebih besar. Masalahnya adalah beberapa orang memang tidak terbiasa dengan setelan kopling seperti itu. Jika kita bandingkan dengan seperti misalnya Avanza atau Innova yang koplingnya lebih tinggi, hal ini memang cukup bikin kaget kalau kita pertama kali mengendarai Calya yang setelan koplingnya dibuat rendah. Solusinya sebenarnya mudah. Yang pertama ya kita ke bengkel, minta tolong untuk setel kopling. Bisa dengan barang-barang servis berkala atau servis 1000 kalau masih baru, kemudian atau mungkin kalau ke bengkel cuma untuk setel kopling aja juga bisa. Solusi yang kedua, kita belajar nyetel kopling sendiri. Kita belajar menyesuaikan feel injakan kita dengan setelan kopling mobil kita sendiri. Jadi video kali ini kita akan belajar menyetel pedal kopling menggunakan unit Calya 2021. Langsung kita bahas. Untuk data awal kita akan membandingkan dulu tinggi pedal kopling dan free play. Kalau yang dimaksud free play itu adalah gerak bebas ya. Jadi posisi seperti ini posisi kaki sudah menginjak tapi kopling belum bekerja. Ini namanya free play. Lah kalau ini posisi kopling full, sedangkan kalau ini masih posisi gerak bebas atau yang dimaksud dengan free play. Sekarang akan kita bandingkan dulu ketinggian pedal kopling. Ini saya menggunakan aplikasi Waterpass yang di Play Store aja untuk membandingkan ketinggiannya. Di situ terlihat ada 0 derajat lurus. Jadi pada standarnya ketinggian pedal kopling itu lurus atau sama dengan ketinggian pedal rem. Terus kalau kita coba free play-nya, data awalnya kalau diinjak di batas free play turun sekitar 5 derajat dari posisi pedal belum diinjak. Sementara itu data awalnya, kemudian saat kita menyetel pedal kopling ada 2 item yang bisa kita setel. Yang pertama adalah tinggi pedalnya. Tinggi pedal ini hanya disetel jika teman-teman memang merasa pedalnya kurang tinggi atau kurang rendah. Caranya dengan mengendorkan baut stopper. Nah itu stoppernya, ada soket dilepas dulu, itu soketnya switch kopling. Kemudian mur stopper 14 dapat kita kendori. Setelah kita kendori, stoppernya dapat kita putar ke arah kiri atau kanan. Itu akan mengakibatkan pedal kopling naik atau turun. Jadi bisa dilihat ya, kalau saya kencangi itu pedal koplingnya bergerak turun, ada perbedaan. Kemudian kalau saya kendori itu pedal koplingnya bergerak naik. Memang pedal kopling ini nggak wajib disetel, cuma bagi teman-teman yang memang mungkin merasa ketinggian pedal koplingnya itu nggak sesuai dengan panjang kaki orang ya. Jadi kalau kurang enak, kurang tinggi atau kurang rendah, itu bisa disetel pedal koplingnya.
Setelah disetel pas, kita kencangi lagi murnya. Kemudian jangan lupa untuk dipasang lagi switch koplingnya. Untuk penyetelan selanjutnya kita pindah ke depan kendaraan. Kita buka kap mobil untuk menyetel free play. Di situ kita akan melihat posisi dari kabel seling yang ada penyetelnya, digunakan untuk menyetel free play atau gerak bebas. Tempatnya ada di atas transmisi ya, di sebelah kiri kendaraan. Nah, itu yang kabel ada titik hijau, itu adalah kabel kopling yang bisa disetel. Hijau ini sebagai tanda titik awal ya. Untuk menyetel tinggal kita putar. Kalau untuk mengurangi free play, mutarnya ke arah kiri itu ya, ke arah kiri. Ini untuk mengurangi free play. Kalau untuk menambah free play, itu memutarnya ke arah kanan. Mudah seharusnya ya. Sekarang kita akan coba untuk mengurangi free play sebanyak 7 klik. Kita start, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali ke titik awal, kemudian 7. Jadi ini free play sudah berkurang sebanyak 7 klik. Sekarang kita akan bandingkan pedal kopling setelah disetel. Pertama-tama ketinggian pedalnya dulu masih 0 derajat sama. Tadi nggak saya tambahin, nggak saya kurangi, saya balikan awal. Kemudian kalau kita injak kopling setelah disetel, itu sudutnya turun menjadi hanya 3 derajat. Jadi posisi saat ini setelah kita kurangi 7 klik, free play-nya akan berubah dari awalnya 5 menjadi cuma 3 derajat. Untuk penyetelan kopling ini nggak wajib 7 klik, bisa terserah aja senyamannya kakinya, bisa dicoba sendiri, bisa dieksplor sendiri pasnya itu seberapa free play koplingnya. Jadi seperti itu kira-kira cara menyetel kopling. Kebetulan ini unitnya Kalia. Sebenarnya bisa diaplikasikan juga pada mobil-mobil manual yang masih menggunakan kabel seling ya. Jadi koplingnya itu masih pakai kabel, bukan pakai minyak. Misalnya Avanza itu kan masih ada kabelnya, kemudian Agia itu pakai kabel juga. Tapi kalau Avanza yang Veloz itu sudah pakai minyak. Jadi kalau dicari tadi putaran pada kabel kopling itu pasti nggak ketemu karena sudah pakai minyak. Yang perlu diperhatikan lagi kalau kita mau menyetel pedal kopling secara manual, maksudnya dikerjakan di sendiri ya, disetel di rumah sendiri, adalah resiko. Kalau kita menyetel pedal kopling dengan free play yang terlalu banyak, itu akibatnya mesin akan mudah mati saat awal jalan, seperti kasus pada Kalia yang kita bahas ini. Namun kalau kita menyetel pedal kopling dengan free play yang terlalu sedikit, hal ini akan mengurangi masa pakai kampas kopling. Free play yang terlalu sedikit akan menyebabkan kopling rawan selip. Kalau kita menggunakan kopling yang selip, itu justru akan memperburuk cara kita mengemudi. Misalnya kita akan kesulitan untuk memindah gigi saat mengendarai mobil dengan kopling yang selip. Kemudian bisa juga tarikan berat karena putaran mesin dengan putaran kopling itu nggak sama, kan selip ya. Kemudian yang ketiga, bahkan mobil kita bisa mogok, nggak bisa jalan. Kadang kalau kita sedang di luar ada banyak mobil di tepi jalan dengan bau gosong, itu salah satu tanda bahwa koplingnya sedang selip. Kira-kira seperti itu dulu kurang lebihnya proses kita belajar menyetel kopling secara mandiri. Tetap kalau bisa ke bengkel dulu sebelum kita berusaha untuk nyetel kopling sendiri ya. Semoga video kali ini bermanfaat, kemudian boleh di like. Kalau ada yang kurang jelas silakan saja tanya atau ngobrol di kolom komentar.
Kemudian kalau memang bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman agar teman-teman mendapat informasi yang berguna seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami.